Pak Guswanto, kita lanjutkan Pak, dari sejumlah daerah itu mana yang harus paling diwaspadai Pak oleh sejumlah pemangku daerah di sana? Kalau kita waspadai, kita bertumpu pada namanya perakiraan berbasis dampak, ya. Perakiraan berbasis dampak yang untuk hari ini tanggal 25 sampai 26 Desember, yang posisi siaga adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ini posisinya siaga. Sedang posisi waspada ada di Aceh, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan ini kalau bisa kita breakdown lagi bahwa di mana informasi perakiraan cuaca yang saya sebutkan tadi sudah mempertimbangkan potensi dampak yang akan terjadi, misalkan seperti longsor, banjir, dan mungkin ada lagi dampak ikutannya. Itu yang disampaikan Maria. Pak Guswanto, apakah ini juga harus menjadi kekhawatiran untuk pelayaran dan juga penerbangan dengan cuaca buruk saat ini? Betul. Untuk pelayaran bisa saya sampaikan memang ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai. Ya, terutama untuk gelombang yang di atas daripada 4 sampai 6 meter ya. Kita lihat di sini misalkan 2,5 saja sampai 4 meter itu untuk penyeberangan dan lain sebagainya sudah perlu harus waspadai seperti di perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, perairan barat Simelu hingga Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, kemudian Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Jawa Timur serta Bali, Lombok dan Samudra Barat Aceh ataupun Lampung. Nah, kemudian yang tingginya itu 4 sampai 6 meter ini terjadi di Laut Natuna Utara, perairan utara Kepulauan Anambas hingga Natuna. Ini beberapa yang perlu diwaspadai. Sedangkan untuk jalur penerbangan itu yang perlu diwaspadai adalah adanya potensi pertumbuhan awan cumulonimbus, yaitu awan-awan konvektif yang tumbuh menjulang. Ini biasanya sangat mengganggu kenyamanan pesawat atau bisa membahayakan pesawat karena adanya downdraft-nya ya atau turbulence. Nah, ini dengan cakupan persentase spasial 75% atau frekuen, ini terjadi di Samudra Hindia, Sumatera Utara, Bengkulu, Selat Sunda, Laut Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Ya. Selat Makassar, Laut Sulawesi, Sulawesi Selatan, Laut Sawu, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, Samudra Pasifik Utara, dan Papua. Nah, khusus untuk Ya. penerbangan ini adalah wilayah udaranya yang perlu diperhatikan. Jadi jalur-jalur ini perlu ini. Kemudian ada satu informasi yang bisa saya sampaikan. Fenomena cuaca ini muncul biasanya waktu tertentu ya. Artinya tidak satu hari itu muncul penuh tidak. Nah, di waktu-waktu Oh. itulah barangkali tidak muncul, itulah bisa dilakukan untuk melakukan transportasi. Misalkan di pagi harinya, dan barangkali agak siang. Biasanya awan-awan cumulonimbus ini tumbuh pada siang menjelang sore hari. Demikian Maria dan Ya, Pak Rate. Guswanto. Kalau kalau begitu Pak Guswanto, artinya kalau kita melihat prediksi cuaca BMKG pada hari ini saja, intensitasnya akan seperti apa? Karena sejak pagi hari tadi, kalau kita berikan contoh kecil, di DKI Jakarta saja sudah hujan sejak pagi hari tadi. Baik, memang untuk DKI Jakarta tadi kan saya sebutkan sudah mengalami apa masuk dalam posisi siaga ya. Nah, Betul. kemudian kita lihat dampak ikutannya seperti apa, siaganya di daerah mana saja. Nah, ini kami pun juga sudah mendetailkan. Ya, Pak Guswanto. Jadi paling tidak sebenarnya yang harus diwaspadai hampir seluruh daerah di Indonesia ya tadi kalau Betul. bisa dibagi, karena memang cuaca buruk ini melanda sejumlah daerah dari mulai Aceh bahkan hingga ke Papua, meskipun mungkin ada status-status tertentu yang tadi disematkan oleh Pak Guswanto. Yang Anda saksikan ini adalah salah satu pantai di Polewali Mandar yang kalau Anda lihat
gelombangnya cukup tinggi, angin kencang juga terjadi di sana. Bahkan tadi rekan kami melaporkan dari Makassar di Pantai Buru yang sejatinya pada hari perayaan Natal ramai dikunjungi oleh wisatawan gitu ya. Nampak sepi, bahkan juga sempat porak-poranda akibat angin kencang dan juga hujan deras yang melanda di daerah sana. Dan tadi juga disampaikan oleh BMKG Ini juga di wilayah bahwa Jepara, Jawa Tengah ini. betul. Di wilayah yang juga harus menjadi perhatian ini salah satunya adalah yang Anda saksikan di Jepara. Ini juga gelombang tinggi dan juga cuaca buruk yang melanda wilayah Jepara dan juga perhatian untuk beberapa wilayah yang tadi disampaikan oleh Pak Guswanto seperti di Banten juga, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara dan juga Maluku. Ini yang potensi hujan lebat hingga sangat lebat di daerah yang baru saya sebutkan. Bahkan ini kalau kita lihat banyak sekali kemudian dampaknya adalah sejumlah kapal yang tidak jadi melaut karena gelombang yang cukup tinggi. Tadi kalau saya boleh merangkum, sempat disampaikan oleh Pak Guswanto beberapa daerah yang cukup dinyatakan berstatus waspada begitu ya, adalah di Selat Makassar yang bahkan tinggi gelombangnya bisa mencapai 2,5 meter. Kemudian juga di Selayar, Makassar juga bahkan mencapai 4 meter tinggi gelombangnya sehingga mengakibatkan para nelayan dan juga sejumlah kapal tidak bisa melaut. Bisa melaut. Baik, mungkin terakhir ke Pak Guswanto, himbauan untuk masyarakat yang saat ini juga mungkin masih dalam libur Natal dan juga Tahun Baru, Pak Guswanto. Silahkan Pak Guswanto. Baik, untuk himbauan bagi masyarakat selama Natal dan Tahun Baru ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah barangkali bagi yang melakukan perjalanan, itu memeriksa dulu apa yang menjadi bahan perjalanan, misalkan kayak kendaraan, badan, semua sudah disiapkan secara fix ya. Nah, kemudian yang kedua, lihat kondisi cuacanya, cuaca tujuan dan cuaca di perjalanan. Itu sangat penting sekali dilakukan karena tidak semuanya wilayah Indonesia itu aman. Jadi ada kondisi tertentu. Kemudian yang ketiga, mengupdate-nya ini bisa melalui Android atau telepon pintar info BMKG ataupun melalui internet di www.bmkg.go.id atau di Instagram dan call center 196. Nah, kemudian bagi pemangku kepentingan memastikan kapasitas infrastruktur ataupun sistem tata kelola sumber daya air yang tadi kita sebutkan akibat peningkatan curah hujan itu sudah diantisipasi. Kemudian untuk jalur-jalur penerbangan tadi juga sudah kita sampaikan perlu mengantisipasi memilih penerbangannya pagi atau siang. Itu sangat penting. Kemudian bagi masyarakat pengguna transportasi angkutan penyeberangan perlu dilihat bahwa saat ini seperti kita contoh ya di Selat Sunda itu kita sudah memiliki namanya radar maritim yang memantau kecepatan arus dan tinggi gelombang. Nah, kalau saat ini tinggi gelombang kita waspadai, maka patuhilah apa yang disampaikan oleh tim ASDP. Kalau dibilang gelombangnya sedang tinggi, arusnya sedang tinggi, tidak menyeberang, ya dipatuhi. Kemudian yang ketiga, kita lakukan sosialisasi secara terus-menerus supaya masyarakat memahami dan lebih memudahkan untuk mengantisipasinya. Demikian. Baik, oke. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG tadi sudah jabarkan secara rinci, secara detail bagaimanakah tingkat siaga dan juga kewaspadaan sejumlah daerah yang patut menjadi perhatian adalah memang saat ini cuacanya dalam kategori tidak baik-baik saja begitu ya, sehingga tetap waspada saat Anda melakukan aktivitas liburan pada saat libur Natal dan juga Tahun Baru. Berbicara ya kan? mengenai liburan, kita juga akan ajak pemirsa nantinya untuk melihat bagaimana saat ini aktivitas dari warga yang sedang berlibur di wilayah Pangandaran dan juga Yogyakarta. Sesaat lagi tetap bersama kami.